Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada ICI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima SMGR, keenam INTP, ketujuh SMBR, kedelapan Cepin, kesembilan Japa, kesepuluh Main, kesebelas WMU, dan terakhir WMPP. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICI yang ditutup di harga 6.200, terkoreksi 0,4%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya ASII ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASII hari ini koreksi karena ada buangan tadi distribusi ya. Si JPYUKZ. Dan ya semoga aja bertahan di 6.200 ya. Agak rawan nih kalau dia nggak hijau besok. Bisa berpeluang menguji trendline downtrendnya semenjak Maret 2020 ya. Trendline uptrendnya. Ini dia uptrend kan dari Maret. Ya ini akan diuji ya. Support kuatnya 6.000. Tapi kalau mau bagus ya jangan turun dari 6.200 lah untuk ICI ya. Yang perkiraan juga dia ada candle reversal doji memang naik. Esokannya dia naik tapi nggak nyampe 6.400 koreksi lagi. Jadi perlu hati-hati nih kalau dia besok merah tuh sangat berpeluang ke 6.000 nih. Besok harus hijau ASI ya. Kalau bisa Kamis Jumat itu tembus 6.400 itu cukup bagus. Kalau bisa tembus ya, konfirmasi berarti swing low di area ini nanti. Dia sudah membentuk satu higher low dan higher high. Kalau misalnya besok dan lusa tembus 6.400 berarti harus naik 3% kalau memang kuat ya untuk ASII. Seperti itu untuk ASII. Langsung saja ke saham kedua. Ada Auto yang ditutup di harga 1.515, terkoreksi 1,62%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Auto di distribusi, tapi ya nggak beda jauh lah dengan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Auto memang sudah dipucuk ya. Agak rawan menurut saya memang nih udah gak ideal. Kalau dia koreksi dalam ke 1450 ke 1400 itu menarik. Cuman dia sudah pernah membuat ekor yang cukup panjang ya dari bawah dari 1450. Nah kalau dilihat ada peluang menurut saya sih uptrend. Cuman yaitu tunggu dia membuat swing low-nya yang cukup dalam ya. Ini kan cuman ekor-ekor aja. Tunggu dia membentuk minimal 3 candle atau 4 candle lah. Koreksi dulu ke area 1450 ke bawah 1400 nih itu menarik. Ini kan terlalu tinggi naiknya dan EMA 20-nya juga ketinggalan jauh. Jadi dia akan mendekati EMA 20-nya dulu. Ya di sekitaran 1440 itulah. Itu menarik untuk spek buy. Ya berarti harus turun sekitar 3% sampai 5% dia turun, koreksi mungkin 3 hari 4 hari baru tuh menarik dia membuat swing low-nya. Kelihatannya juga koreksi belum kecil ya. Ini sebaiknya koreksi dulu lah untuk Auto ya. Belinya di 1450, 1440 ke bawah sampai 1400. Ini kan dia berhasil break dari resisten semenjak Agustus 2019 ya. Ini arahnya ke atas. Cuman yaitu dia buat swing low-nya dulu itu lebih bagus. Mendekati EMA 20-nya. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IMAS yang ditutup di harga 990 terkoreksi 1%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya IMAS hampir sama aja antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS lagi berjuang untuk bertahan di atas 991.000-nya itu. Kalau dia koreksi volume kering juga kasih toleransi ini aja ya. Support toleransinya 960. Turun dia itu udah gagal. Jadi kalau dia turun satu candle lagi menarik tuh. Stop lossnya di bawah di 945 aja stop loss, daripada Bapak Ibu dibawa ke 900 kan mending di 945 tuh cut loss dulu. Nah ini area ini ya. Kalau dia gagal bertahan di 960 peluang besar sih 900 sampai 880 untuk IMAS. Tapi kondisi seperti ini menurut saya lah ya, volumenya juga koreksi kecil ya, 1-2 candle lagi lah. Sepertinya sih tetap mempertahankan supportnya 960 950 itu untuk IMAS. Jadi kalau dia membuat swing low-nya ke situ ya nggak masalah ya. Jadi seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang hari ini ditutup menguat 7% ke harga 336. Tapi likuiditas kecil ya. Langsung saja kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya IMJS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS kondisi seperti ini. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMJS juga cukup bagus. Setelah dia mematahkan pola Pauling wedge-nya, dia berhasil break dari 300 dan sempat koreksi jebol 320, tapi kemudian ditarik naik hari ini dengan target 350 untuk IMJS. Cuman nggak ideal ya kalau baru mau beli. Mending wait and see aja, nonton aja ya. Cari saham yang lain
Kan masih banyak tuh 700 saham, ya masa nggak dapat satu aja ya. Menurut saya sih akan mencoba uptrend. Coba dilihat EMA 20 EMA 60 ya. Dia akan ke 350. Kita lihat kalau berhasil break dan bertahan, buy on break aja nekat di atas. Kalau enggak ya kemungkinan juga dia bisa false dan konsolidasi. Ngumpulin tenaga dulu ya. Pokoknya support kuatnya sekarang pakai 300 dan EMA 20-nya juga sudah mengarah ke atas memotong EMA 60 ya. Ini cross. Ya pelan-pelan naik lah. Tapi perkiraan saya ya. Tapi menurut saya 350 itu disentuhnya aja habis itu false. Koreksi dulu. Bisa jadi seperti itu ya. Karena ketinggalan nih EMA 20-nya. EMA CD-nya juga tajam mengarah ke atas ya. Ya lihat aja kalau dia gas terus ya ikutin. Masuknya dengan cara scalping ya. Kalau sudah di area atas seperti ini masuk dengan cara scalping. Nah itu diajarin di teknik scalping Borneo Trader. Bisa klik link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar YouTube. Daftar di bulan Desember tanggal 11 itu saya akan adakan. Itu bisa digunakan untuk saham swing trade, scalping. Jadi bisa dipakai di semua medan. Mau lagi bullish, bearish, ISG tetap bisa dipakai. Cuman ya money manajemennya lagi ya dalam kondisi bearish ya bisa dengan modal-modal agak lebih sedikit ya. Karena ya yang bergerak kan saham-saham kecil. Tapi kalau bisa masuk dengan lot-lot besar, bid offernya bagus juga, tebal ya boleh aja. Jadi seperti itu. Untuk IMJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 7.650, terkoreksi 0,64%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semarinya, SMGR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMGR lagi berjuang untuk mencoba naik. Cuman ya bahaya nih. Kalau nggak tembus 7.800 minggu ini bisa jebol tuh 7.600 ya. Titik aman pertamanya tembus dulu 7.800 2 hari ke depan. Gagal udah hati-hati ya. Kalau dia konsolidasi jadi area 7.600 7.800 ya biar nggak masalah. Yang penting jangan turun dari 7.600. Kalau dia turun dari 7.600 berpeluang ke 7.000 menguji EMA 200-nya atau 7.200 area ini. Nih arahnya kalau dia gagal bertahan di atas 7.600 untuk SMGR. Jadi seperti itu SMGR 1-2 hari ke depan kalau bisa, kalau mau bagus tembus 7.800, tutup di atas harga tersebut. Seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 9.675 menguat 0,51%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarinya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INTP false break menarik nih. Menurut saya sih ada peluang untuk mencoba kembali rebound. Ini kan dia gagal bertahan di atas EMA 200-nya tapi mempertahankan EMA 60-nya. Ini konsol karena ini nggak masalah. Yang penting jangan jebol 9.000 ya. Targetnya masih sama nih, risk reward-nya bahkan lebih besar reward sedikit ya, lebih besar 2%. Tinggal tembus 10.600 akan uptrend nih untuk INTP ya. Jadi ya menurut saya kalau mau cicil 2 kali cicil, beli dulu di harga 9.600. Kalau dia turun beli di area 9.200 atau 9.000 ya. Tapi kalau misalnya dia Bapak Ibu beli tembus 10.000, buy on break, beli di atas saja, average up. Tapi ini disclaimer on ya. Mau diubah dimodifikasi juga boleh ya, nggak harus sama dan ini bukan rekomendasi, bukan ajakan juga untuk membuat trading plan seperti saya. Ya, atur aja bagaimana strateginya. Yang pastinya kalau Bapak Ibu pakai stop loss saja kalau dia jebol 9.000. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMBR yang ditutup di harga 422, terkoreksi 0,93%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarinya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR ternyata jelek ya, false break, tapi dia koreksi volume kecil. 440 ditembus juga gagal bertahan. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci retracement ya, biar lebih mengkonfirmasi dia ini lagi di area mana. Golden ratio-nya juga jebol ya, karena memakai ekor. Tapi kalau dipakai yang area resisten 480 ini aja masih oke nih. Menurut saya sih bisa jadi swing low. Asalkan besok dan lusa dia rebound atau nggak turun dari 420. Tapi kalau misalnya besok dan lusa dia tembus 440, naik sekitar 3%, 4% atau 5%, ini konfirmasi swing low. Lanjut naik dengan target 500 untuk SMBR ya. Kalau nekat tapi ini lagi downtrend, bisa jadi pola dead cat bone, dia mantul sebentar ke 480 terus turun lebih dalam bisa sampai 403.90.
Ya strateginya bisa juga buy on support di area support ini, pokoknya turun 2% atau 3% tinggalin aja, udah gagal. Harusnya ini bisa jadi swing low yang pastinya dia harus rebound besok atau lusa. Bertahan lah minimal di 420. Seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 5.725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya Cepin sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin kembali membentuk doji dan bertahan di atas 5.700. Sayang ya, dia gagal lagi menembus EMA 20-nya hari ini, tapi EMA 20-nya masih oke. Cepin ini kalau saya tunggu dia break 6.000. Dari harga sekarang, dari harga 5.725 itu berarti 275. Lumayan juga ya, 4%, 5% tuh. Ya, kalau nekat loh ya. Cuman nih harga tanggung, cut loss mepet, takutnya kena. Ini aja kalau mau nekat ya, jebol 5.400 cut loss, target profit. Memang nggak seimbang. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau misalnya dia tembus tuh 6.000 itu siap-siap follow the trend itu. Cuman ya itu resikonya Bapak Ibu siap nggak cut loss di sekitar 7%. Atau jebol 5.600 cut loss, sekitar 2,5% bisa aja. Nanti belinya di 5.400, di 5.575 kah cut lossnya, atau sesuaikan aja. Ini harusnya ya kalau mau bagus memang besok dan lusa juga ya minimal 5.800 tutup lagi di atas EMA 20-nya. Titik aman pertamanya Cepin ya. Tutup di atas 5.800, di atas EMA 20-nya nih bagus. Tapi kalau mau lebih bagus tembus 6.000 itu baru akan uptrend. Ini bisa jadi swing low. Pelan-pelan ya, tinggal tunggu aja, sabar. Pasang alarm. Kalau Bapak Ibu mau beli buy on break, nunggu di atas. Saya juga akan tunggu dia di atas ya. Jadi seperti itu. Untuk Cepin langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1.355 menguat 0,37%. Kalau dia transaksi asing hari ini net buy. Kalau dia bakal summary-nya Japa sedikit distribusi lagi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa lagi konsolnya juga dengan volume biasa aja. Pas candle hijau volume besar, candle merah volume kecil. Kalau saya lihat sih 1380 ditembus titik aman pertamanya. Ini tembus baru oke. Sekalian tembus trendline downtrendnya ini. Ya di sekitaran 1.400 itulah. Oke tuh. Bisa jadi swing low dan double bottom. Dan ya naik lebih tinggi. Targetnya 1.600 dari harga sekarang 250 poin. Lumayan ya. Kalau bisa tembus tuh. Titik aman pertama ya 1.400 dulu lah ditembus. Risknya kecil juga nih. Jebol 1.300 jual aja. Sekitar 4%, 5%. Target rewardnya nih yang besar. Kalau memang jalan ya bisa uptrend di 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan. Minimal target 1.440 nih aja, 1.450 area atas nih. Neckline-nya nih 1.460. Nah ini area ini ya lumayan kan. 7% apalagi sampai 1.600, 18%, 1 banding 6. Kalau benar tembus titik aman pertama 1.380 tuh oke tuh Japa. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 545 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebenarnya main sedikit distribusi. Tapi likuiditas sangat kecil lah. Sangat rawan. Nah ini juga belum mampu naik ya. Tunggu aja di 560 itu ya kalau minat. Tapi daripada main mending Japa atau Cepin. Yang lebih volatil ya Japa daripada Cepin. Cepin agak lambat tapi kondisinya chart Cepin lebih bagus kan. Ini mencoba uptrend. Kalau Japa masih arahnya ke bawah konsol. Kalau main makin bawah kan. Tapi kalau dia bisa break 560 itu bagus. Dia kan biasa naik tinggi 11%, 18% biasa. Lihat aja flow-nya. Kalau ada bagus masuk ya dengan cara scalping. Gimana melihat running trade, bagaimana melihat indikator yang saya ajarkan, teknik entry dan exit-nya, dan melihat polanya apakah ini akan naik atau turun ya. Jadi seperti itu. Untuk main langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WMUU yang ditutup di harga 104, terkoreksi 0,95%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka sebenarnya WMUU didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMUU mulai berkurang volumenya tapi terus diiris pelan-pelan ya. Hindarilah, nggak menarik nih WMUU kecuali kembali di atas 110 ya. Jadi hindari dulu untuk WMUU. Seperti itu. Untuk WMUU langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir ada WMPP yang ditutup malah menguat 2,12% ke harga 144. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dia buka sebenarnya WMPP ada akumulasi dari IF. Tapi kemungkinan ini crossingan ya. IF akumulasi jual CC BK.
Langsung saja kata teknikalnya. Ini kelihatan. Cuman volumenya rapi ya. Ya ini tarikan dari bawah ya. Pas di area support 130 ditarik naik ya. Itu. Kalau saham-saham yang seperti ini repo ataupun lainnya coba beli itu jangan di harga tanggung. Karena kita nggak tahu tanggung ini ditarik oleh market real apa cuman crossingan bandar. Kalau nekat ya belinya di support. Di area support beli. Kalau jebol jual. Kalau dia memang ditarik ya ditarik seperti hari ini. Itu aja. Dan titik aman pertama memang 150 buy on break, berani nggak? Kalau saham repo ya resikonya tinggi ya, takutnya ya pancingan di break sebentar habis itu diguyur sama market makernya. Ya semua strategi itu pasti ada resikonya masing-masing ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.